Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya dimanapun kalian berada dan jam berapapun nontonnya ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu nyaman dalam beraktivitas dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari ya. Kali ini kita akan kembali belajar membuat grafik slope dengan metode least square atau kuadrat terkecil ya. Aku pakai buku Experimental Methods for Science and Engineering Students karya Profesor Les Kirkap ya. Kayak gini bukunya ya. Untuk pembahasannya aku ambil dari bab 6 ya. Dari bab 6 dari buku ini. Ya kalau misalnya teman-teman semua mau tahu lebih detail, mau baca-baca gitu, bisa langsung aja buka sendiri bukunya gitu ya, atau cari di mana gitulah. Terserah. Yang penting itu aku ngambilnya dari sana. Let's go. Beberapa rumus yang akan kita pakai, ini rumusnya ini udah aku tuliskan di sini. Yang pertama ini kan persamaan garisnya ini kan, terus kita akan mencari nilai slope-nya, nilai gradiennya itu pakai rumus ini, dan kita mencari nilai C-nya itu pakai rumus ini, nilai C yang ini konstanta yang pakainya rumus ini. Terus ada nah untuk mencari persamaan garis ralatnya itu ada standar errornya itu. Untuk mencari nilai standar errornya itu kita akan pakai rumus ini untuk yang M, terus untuk yang C itu pakai yang ini, rumus ini. Terus yang mana S yang ini itu merupakan standar deviasi atau simpangan baku dari setiap titik data. Ini rumusnya. Daripada bingung karena banyak rumus, mending langsung ke penerapannya aja, cara bikinnya aja gimana. Langsung let's go. Sebelumnya aku mau menjelaskan ya, ini data percobaan dari praktikum M10 judulnya itu modul siang. Ini tuh aku menemukan semacam masalah kendala karena teman-teman juga banyak yang nanya gitu. Ini kalau misalnya narik terus kan ini setelah dikasih standar deviasi, terus misalnya narik dari sini ke ujung dari ujung kanan flash ke ujung kiri bawah itu kan nanti nggak ketemu di satu titik dan gimana gitulah pokoknya kan. Jadi bingung, aku juga sebenarnya bingung, dan aku waktu praktikum M10 itu ngakalin dengan cara ini aku mulai startnya itu dari ini titik yang mendekati garis ini, yang mendekati garis trend line-nya ini. Dan hari ini kita akan belajar gimana metode yang benar gitu. Oke, jadi kita akan kita akan sama-sama belajar membuat grafik slope dengan metode yang tepat sesuai dengan buku referensi, dan kita akan menggunakan data yang sama, pakai data yang ini sama untuk membuat grafik slope. Nanti kita bisa lihat perbandingannya gitu di akhir ya. Oke, langkah yang pertama itu kita akan mencari nilai M dengan nilai C dan beserta ralatnya gitu ya. Nilai ralatnya, nilai M dan ralat M dan terus nilai C dan juga nilai ralatnya. Kita akan cari nilai ini. Oke. Untuk mencari nilai M itu kita pakai rumus yang ini, pakai rumus regresi linier ya. Pakai rumus yang ini langsung aja kita pakai untuk mencari. Ya sebelumnya ini udah aku siapkan datanya. Ini masanya itu sebagai X, terus delta L atau pertambahan panjang atau perubahan panjang itu sebagai Y. Ini udah aku jumlahin juga, terus ini udah ada X1 kali 1 berarti ini kali ini dan terus ini ada jumlahnya. Kemudian ada X kuadrat ya, ini karena ada X kuadrat, terus ini ada X1 kali 1 itu kan aku udah siapkan ya, kalian bisa siapkan sendiri juga. Setiap orang kan punya caranya sendiri-sendiri dalam mengerjakan sesuatu ya. Jadi aku karena Excel itu rumusnya itu panjang ribet gitu, jadi aku biasanya itu kayak
dibagi pembilangnya dulu, terus pembilangnya dihitung terpisah, terus penyebutnya dihitung terpisah kayak gini. Pembilangnya M-nya terpisah, C-nya terpisah, terus penyebutnya itu kan kebetulan sama, jadi hanya ngitung satu kali gitu. Jadi aku pisah kayak gini. Terus kita coba mulai ngitung pembilangnya dulu ya. Kita ngitung pembilangnya dulu ya. Ini kan rumusnya biar kita enak lihatnya. Kita ngitung pembilangnya dulu. N-nya itu kan berarti jumlah datanya, total itu ada 10. Datanya itu total ada 10. Terus dikali X1 kali Y1, terus jumlahnya berarti kan ini kan. Yang ini. Dikali ini kan. Dikurangi dengan jumlah dari X dan jumlah dari Y dikali ini. Dari ini jumlah dari X dikali jumlah dari Y. Oke, salah bosku. Nah ini udah kan, bener kan, di enter. Terus yang C ini, pembilang yang C konstantanya itu jumlah dari X kuadrat ya, ini berarti kan jumlah dari X kuadrat dikali jumlah dari Y ini, terus dikurangi jumlah dari X dikali jumlah dari X kali Y. Jumlah dari X ini kan dikali jumlah dari X kali Y ini. Enter. Nah ini kita ketemu, ini baru pembilangnya dulu ya. Terus yang kita nyari penyebutnya, jumlah data 10 dikali dengan X kuadrat, jumlah dari X kuadrat ini kan, terus dikurangi X, jumlah dari X dikuadratkan jumlah dari X ini, terus dikuadratkan. Udah. Nah kita di sini bisa nyari nilai M dan nilai C nya itu tinggal pembilang dibagi penyebut. Pembilang M dibagi penyebutnya ini, kemudian C nya juga sama, pembilang C dibagi dengan penyebutnya ini udah ketemu nilainya. Terus untuk mencari ralatnya, mencari standar errornya, itu pakainya rumus yang ini, dimana kita harus nyari S ini dulu. Kita harus nyari S dulu. Nilai S nya itu kayak ini 1 per N min 2 dikali jumlah dari ini Y1 kali M nya kita kan udah dapet ini, nilai M nya ini, terus X nya nanti itu masing-masing data, X nya dikalikan semua, dikurangi C konstantannya kita udah ketemu, terus dikuadratkan. Jadi kita di sini bikin baru lagi ya, Y kurangi MX kurangi C, untuk nyari apa sih standar deviasi atau simpangan baku dari setiap nilai Y dari setiap data gitu. Jadi di sini itu pakai rumus ini apa namanya, Y nya itu ini dikurangi M nya itu ini, M kali X nya itu berarti yang ini ya kan, X1 ini dikurung ya, terus dikurangi C konstanta ini ya, betul, dikurangi itu, terus dikuadratkan ini ketemunya hasilnya sekian. Terus kita tarik aja ke bawah ya. Sebentar, sebelum itu kan ada nilai-nilai yang tetap ya, kayak nilai M, nilai yang merah ini tetap, kita kasih ini dulu tanda $, agar nilai itu tetap gitu, nggak berubah-ubah. Kecuali variabel yang berubah itu kan kayak Y sama X itu kan berubah-berubah, terus yang C nya itu kan tetap sama M nya. Jadi kita kasih ini biar tetap nilai, jadi dia nggak berubah-berubah nilainya.
terus kita baru plug. Nah ini udah ketemu nilai masing-masingnya. Terus ini kita tinggal ini aja apa sum ini aja, ini bisa dihapus saja. Ini kan tinggal ini kan apa udah nilai jumlah dari nilai standar apa nilai y nya itu kan dari setiap data, jadi setiap posisi data gitu kan. Nah kita tinggal nyari nilai s gitu, mungkin bisa tulis di sini aja kali ya. S nya itu rumusnya berarti kan ada apa akar ya kan, ada akar square d, rumusnya itu akar, berarti kan jumlah dari ini ya kan, ini dibagi ini, berarti kan ini ya kan, ini berarti kan ini udah benar dikuadratkan di jumlah ini kan, hasilnya dibagi dengan datanya itu 10 dibagi 2 dikurangi 2 jadi 8 sel. Ini kita nemu apa nilai standar deviasinya simpangan baku untuk mencari nilai ralatnya, ini standar errornya itu. Jadi kita akan mencari nilai ralatnya itu, rumusnya itu pakai ini, langsung masuk ke, bisa kita lihat ya, ini tuh bagian itu sama kayak yang atas tadi penyebut yang ini, jadi kita nggak usah ngitung 2 kali gitu ya. Nah ini ralatnya itu berarti kan S nya itu ini dikalikan dengan ini kan ada apa n pangkat setengah, ini juga bawahnya juga pangkat setengah, berarti kan bisa dibilang dikalikan akar itu S nya itu keluar, terus yang n nya itu sama yang penyebut ininya itu masuk ke dalam akar gitu. Jadi kayak gini nanti rumusnya pakainya gitu. Salah pencet. S gini kan, ini kan berarti S dikali ini dikalikan akar n itu 10, datanya 10 dibagi dengan ini penyebut tadi ini, yang kita udah tahu. Terus gini, oke, tinggal enter. Jadi kita dapat nilai ralatnya itu sekian guys. Dan untuk C itu rumusnya hampir mirip, cuman ya beda di penyebutnya. Jadi S ini kita kalikan dengan akar dari ini apa jumlah dari data, jumlah dari X ini kan berarti dibagi dengan penyebut ini. Kita ini nilai ralatnya semua gini ya. Oh salah ya guys ini. Nah oke, ini ketemu nilai ini pakai scientific ganti aja number. Kita sesuaikan ini jumlah angkanya. Nah ini udah ketemu nilai M nya beserta dengan nilai ralatnya dan nilai C nya dengan nilai ralatnya atau standar errornya lah istilahnya itu. Ini udah ketemu kan, langkah pertama itu udah ketemu. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, kita akan memasukkan data ini ke grafik gitu ya. Jadi kita insert, terus ini kita masukin datanya itu ke grafik. Biasa itu select data, ini remove aja. Kita masukin nilai X nya itu yang ini guys. Terus nilai Y nya itu yang ini. Oke. Nah kita bisa lihat ini langkah yang kedua, memasukkan datanya gitu kan. Ya pokoknya ini langkah yang kedua ya. Aku biasanya rapiin dulu
dulu ya, rapi gitu guys. Ini kan udah masuk ke datanya, terus kita langkah yang ketiga itu bikin apa, trendline. Nanti kita bisa tahu perbandingan trendline yang pakai ini, mencari nilai apa, mencari grafik slope regresi linear pakai trendline ini yang di Excel dengan mencari manual gitu. Nanti kita lihat perbandingannya gimana. Terus ini trendline yang seperti sama kayak yang di video sebelumnya gitu, kita bisa liatin apa persamaan garisnya, terus ini kita bisa ubah garisnya, bentuk garisnya. Ini kita lihat persamaan garisnya guys ya, bisa dilihat teman-teman ya, teman-teman semua bisa lihat persamaan garisnya itu kan berarti kan ini kan nilai n nya, terus ini nilai c nya, berarti kan y sama dengan ini x ini terus kali x kurangi c nya ini. Bisa kita lihat ini 0,05878 itu kan kayak pembulatan gitu loh, ini dibulatkan gitu. Tadinya itu ini terus dibulatkan jadi 0,0059. Terus ini juga min 0,0001, ini sama sih 0,0001 tiga gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat sama gitu ya. Jadi pembuatan trendline ini sama kayak ngitung manual itu sama gitu. Selanjutnya untuk langkah yang keempat gitu ya, kita akan membuat garis slope maksimum dan slope minimumnya berdasarkan data yang udah kita ketahui gitu. Jadi kita kan untuk mencari nilai M maksimum, berarti kan nilai slope terbaiknya ditambah dengan nilai ralat slope-nya gitu kan. Iya nggak sih? Iya kan? Jadi kan ini kan nilai ini ditambah dengan nilai ralatnya, ketemulah ini. Terus ini slope maksimumnya, terus slope minimumnya itu nilai slope-nya terbaiknya dikurangi dengan nilai ini. Terus untuk nilai C maksimum, maksudnya nilai C pada persamaan garis yang slope maksimumnya itu kan kita bisa kayak sedikit berlogika ya. Kalau misalnya C-nya itu kan titik potong di sumbu Y, kalau misalnya grafiknya semakin naik atau semakin maksimum gitu kan, semakin naik kemiringannya itu semakin besar, berarti kan grafiknya semakin naik ke atas, berarti kan otomatis titik potong di sumbu Y-nya itu semakin ke bawah gitu. Jadi kebalikannya yang kalau misalnya tadi untuk mencari slope maksimumnya itu ditambah, berarti untuk mencari slope minimumnya berarti untuk mencari C maksimumnya itu dikurangi. Jadi ini tuh kebalikannya gitu. C maksimum, untuk mencari C maksimum berarti nilai C ini terus dikurangi dengan ini nilai ralatnya, ketemulah sekian. Terus nilai C minimumnya berarti nilai C maksimum ditambah dengan nilai C terbaik ditambah dengan ralatnya, ketemulah ini. Jadi kita akan dapat 3 persamaan garis, yaitu Y maksimum, terus Y base Y terbaik dengan Y minimum. Jadi untuk persamaan Y maksimumnya itu kan M maksimum 0,0080286 X, terus nilai C maksimumnya min 0,00579416. Nah ini. Udah cantik sekali. Terus ini Y terbaiknya kita merge and center. Untuk persamaan Y terbaiknya itu kan berarti kan yang ini 0,05878
788 X dikurangi nilai C nya itu 0,0001333333. Oke, terus nilai minimumnya itu ini persamaannya tinggal ini M 0,00527729 X ditambah 0,00312750. Nah ini kita udah dapat persamaan slope terbaiknya sama slope maksimum dan slope minimumnya. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan persamaan garis ini ke dalam grafik ya. Sebenarnya kalau misalnya kita masukin persamaan ini, ketika persamaan ini ke dalam apa ya, kayak aplikasi yang untuk memasukkan persamaan garis itu kan langsung ketemu itu kan garisnya. Cuman kalau misalnya di Excel itu kita apa ya, kayak kita harus menggunakan 2 titik gitu yang dilewati garis itu untuk membuat garis trend line. Sama sih sebenarnya konsepnya sama kayak trend line, cuman kita butuh 2 titik yang dilewati oleh garis itu. Jadi ini nih aku akan tunjukin contohnya. Kalau misalnya kita masukin persamaan ini langsung ke bikin grafik persamaan ini gitu ke aplikasi. Ini bisa lihat ya persamaannya itu sama kayak yang tadi. Ini yang Y terbaiknya, terus ini yang merah itu yang slope maksimumnya, dan yang H itu slope minimumnya. Dan ini tuh kalau misalnya kita masukin ya ini jadinya kayak gini. Ini kita nemu perpotongan di satu titik. Ini kalau misalnya kita lihat dari sini aja udah bener gitu ya, udah insya Allah bener lah ini, karena sesuai teori. Dan ini ya garisnya terus gitu. Dan aku ini sengaja bikin garis pembatas ya, karena kita itu kan data X nya itu kan di 0,1 sama 1 gitu sampai 1. Jadi nanti kita akan bikin persamaan ini di Excel dengan batas ini, dengan batas 1 dan 0,01 gitu. Nah untuk lebih jelasnya kita itu akan mencari titik ini nih. Sebenarnya kita akan mencari titik ini, titik yang di ujung kiri itu, kiri atas berarti ya. Nanti kita akan hubungkan ke ujung kanan tapi yang bawah, yang ini yang bawah. Dan untuk slope maksimumnya kita akan mencari titik yang ada di ujung kiri bawah, dan nanti kita akan hubungkan, tarik garis lurus ke titik yang ada di ujung kanan atas gitu. Jadi konsepnya sebenarnya kayak gitu kalau di Excel ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau udah sampai sini aja cukup gitu. Cuman kan kita kan bikinnya di Excel, jadi kita harus ngakalin gimana caranya biar grafiknya itu bisa gitu. Dan setahuku ya caranya kayak gitu, kita harus menghubungkan kedua titik ini dengan ini gitu kan, terus ini dengan ini untuk biar ketemu garis maksimum dan minimumnya gitu. Nah untuk kita kan akan mencari titik, kita akan mencari titik tadi yang udah aku jelasin tadi ya, yang ini dengan yang ini dan yang ini dengan ini. Nah ini pokoknya itulah titik itu. Aku udah bikin template-nya kayak gini, biasanya yang kayak gini bikinnya. Jadi X yang sebelah kanan itu kan berarti kan 1 ya kan, X nya itu 1, terus X yang sebelah kiri itu kan berarti kan 0,1, terus Y atas, Y berarti Y kanan atas berarti kan yang titik ini nih. Nah yang kanan atas berarti kan ini, yang ini kanan atas ya kan, berarti kan X nya 1, terus berarti kan grafiknya itu kan grafik yang maksimum. Berarti kita pakai persamaan yang maksimum, kita pakai persamaan garis yang ini, terus masukin nilai X nya itu sama dengan 1 gitu. Jadi ya tinggal masukin 0, tinggal masukin Y M max ini kan dikali 1, berarti ya nggak usah dikali itu, terus dikurangi sama ini
berarti ditambah ya kan. Kalau misalnya ini kan udah min ya kan, nih udah kita ketemu ini y atasnya itu kan. Kan ini kan udah ketemu nilai y yang atas ini, yang ini yang ada di sini atas, yang merah atas ini. Terus kita nyari y kanan yang bawah, berarti kan kebersamaan yang minimum, terus masukin nilai x nya 1 gitu kan. Berarti kan nilai x minimum, terus masukin nilai x nya itu 1 ya, tinggal dijumlah sama ini y minimum ini karena nah ini kita ketemu titiknya ini 2. Terus yang kiri sama, berarti kan kiri atas, berarti kan yang kiri atas yang ini berarti pakai persamaan yang minimum, berarti masukin nilai x nya 0,1, tinggal x minimum berarti yang m minimum ini dikali 0,1 kan, terus dikurangi sama ini, ditambah sama ini karena ini udah min ya toh. Enggak, ini benar, ditambah sama ini ya kan. Terus ini dikurung dulu, ini dikurung, terus ya ini udah ketemu nilai titik y kiri atasnya. Terus kita nyari y kiri yang bawah itu kan, berarti kan persamaan maksimum, masukin x nya 0,1 gitu, berarti yang nilai m maksimum kali 0,1 dikurung terus ditambah sama nilai c nya ini, karena udah min tinggal ditambah aja. Nah ini udah ketemu nilai ini nggak bisa ya karena kecil banget mungkin ya, pokoknya ini nilainya. Oke, untuk langkah yang selanjutnya kita tuh akan memasukkan titik-titik ini ya kan, titik-titik ini ke dalam grafik. Titik ujung-ujungnya itu titik di setiap ujung-ujungnya agar kita bisa membuat garis trendline dan bisa membuat garis ralatnya gitu kan. Langsung aja ya, kita mulai. Biasa set data, terus kita mungkin akan add data, namanya kita mungkin maksimum aja gitu ya, max. Kita mungkin kita akan masukkan titik di persamaan garis yang maksimum dulu. Kita akan membuat garis maksimum dulu. Nilai x nya itu kan kanan kiri, dari kanan ke kiri ya, berarti dari kanan kalau maksimum itu berarti kan dari kanan atas ke kiri bawah gitu kan, kanan atas kiri bawah gini. Terus terus kita tambahkan juga ke minimum x nya itu dari kanan ke kiri. Kita harus urut ya, ini udah sama kayak langkah yang di video sebelumnya gitu kan. Berarti kan kalau minimum itu kan dari kanan bawah ke kiri atas gitu, kanan bawah ke kiri atas. Terus ini kan dikontrol ya, pencet kontrol gitu kan. Terus terus ini kita lihat kita bisa lihat ya, ini yang warna ungu warna abu-abu, kok ungu sih, warna abu-abu itu tuh slope, berarti slope minimumnya, dan yang warna oranye itu slope maksimumnya gitu. Terus kita akan membuat garis trendline kayak garis nilai regresi linearnya gitu, tapi yang ralatnya ini berarti kita akan membuat garis maksimum minimumnya. Itu tinggal klik point klik titiknya ini, terus kita trendline. Kan itu udah muncul garis, tinggal kita ubah garisnya. Nah ini warnanya abu-abu ya, terus kita yang oranye kita klik dulu, terus kita buat trendline, terus kita ubah dash type nya jenis. Nah ini udah kelihatan. Jadi ini sampai di sini itu udah selesai ya sebenarnya teman-teman. Kita bisa lihat
ini tuh sesuai sama kayak yang ini, kurang lebih sama kayak yang ini garisnya. Jadi kita kayak garis ini kan kalau misalnya dituliskan panjang terus ke sana sama ke sana, terus ini kita potong cuman di sini aja, cuman di data di paling kiri, data paling awal paling kecilnya sama x, data x nya apa yang paling besar itu 1 gitu. Kita potong di sini, ini kita potong di sini sama di sini, jadi itu kan kayak sesuai gitu. Nah, ini sebenarnya udah selesai, sampai sini udah selesai. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan sama yang data yang M10 itu. Kita bisa lihat nih ya, yang M10 nih bisa kita bandingkan gitu ya. Nih bisa kita bandingkan sangat berbeda gitu ya. Jadi ini kita bisa liatin persamaan garisnya itu berapa itu kan. Ini untuk yang apa tadi, untuk yang maksimum ini kita tulisin max gitu. Terus ini yang base, ini yang terbaik, sama yang minimum yang ini. Klik garisnya dulu terus display equation. Nih, ini yang minimum nih. Nah, ini kita bisa lihat perbandingannya beda kan, kayak ini base nya ya sama, cuman ini nilai maksimum juga ini terlalu besar ini kan. Terus ini juga nggak berpotongan, nggak ketemu di satu titik gitu di ininya. Terus kalau yang ini kan ketemu sesuai dengan yang ini tadi, ini akan ketemu di satu titik gitu, potongan di satu titik ketiga garis itu. Sedangkan kalau yang ini tuh nggak berpotongan gitu, ini nggak berpotongan di satu titik gitu. Ini kan kita udah selesai ya kan. Jadi itu dari aku ya, kita udah sama-sama belajar membuat grafik slope. Oke, sekian dari aku ya, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berlibat gitu, kayak ngomongnya susah gitu dan sebagainya, dan segala kekurangan yang lainnya itu mohon dimaafkan. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat selalu, dan selalu dalam keadaan hati yang nyaman dan berbahagia, dan semoga semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, pokoknya dicoba aja dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen atau bisa hubungi aku langsung gitu ya, silakan monggo lah. Pokoknya gimana, yang penting kita sama-sama belajar dan sama-sama paham gitu cara membuatnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Marilah pulang bersama-sama.